Mau punya hidup yang penuh makna? Apakah Anda sadar bahwa DNA spiritual Anda sempurna adanya? Nah, bisakah DNA spiritual meningkatkan kualitas hidup Anda? Yuk, mari sini. Ayo, belajar di les. Banyak dari kita yang belum tahu atau belum sadar bahwa DNA spiritual kita adalah sempurna adanya. Kalau kita bisa tahu dan menyadari, maka ada banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, transform diri yang luar biasa, ya, kita bisa alami kebahagiaan. Apalagi koneksi diri kita dan ke dunia ini ya, supaya hidup kita jadi lebih seimbang ya. Apalagi kita bisa meningkatkan daya juang dan juga ketenangan, khususnya pikiran ya. Nah, jadi kalau kita ngerti, kita bisa bawa mental kita lebih tahan mengatasi stres. Nah, memang nggak mudah untuk bisa mentransform diri kita sendiri ya. Pasti ada tantangan yang siap menjegal, yang siap menyabotase kita, supaya kita akhirnya nggak berubah deh seperti itu. Nah, misalnya rasa skeptis, nggak percaya bahwa kita ini DNA-nya sempurna seperti itu. Nggak nyaman dalam pertumbuhan karena proses yang kita lalui mungkin menyakitkan ya, mungkin harus keluar dari zona nyaman itu kan nggak enak gitu ya. Apalagi mungkin kita kesulitan menerapkan konsep atau mengubah pola pikir ya. Kita perlu harus konsisten, harus punya ketekunan untuk bisa ngelewatin semua. Nah, jadi kalau kita bisa memahami bahwa DNA kita secara spiritual itu sudah sempurna, maka itu akan membawa banyak kebaikan ke kita. Tantangan pasti ada, tapi kan kita bisa lewatin itu semua. Nah, ini ada beberapa nasihat dari pemimpin kelas dunia ya, yang ngebahas tentang DNA manusia itu sempurna ya. Jadi jangan takut untuk menjelajahi sisi spiritual Anda gitu. Karena itu adalah kunci potensi terbesar yang bisa Anda capai. Kesuksesan sejati tidak hanya terlihat di materi gitu, tapi juga di makna hidup. Jadi spiritual adalah kunci untuk keberhasilan yang tanpa batas. Itu yang ngomong Elon Musk loh. Nah, Oprah Winfrey juga bilang, transformasi terjadi ketika kita secara dimensi fisik dan spiritual itu bisa menyatu. Jadi ketika kita menyentuh sisi spiritual, maka kekuatan kita akan lebih besar lagi. Seperti itu. Nah, ini beberapa kutipan ya dari buku yang bagus untuk dibaca ya. Pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri itu membuka jalan menuju transformasi spiritual yang tidak terbatas. Itu Deepak Chopra yang tulis. Lalu Eckhart Tolle tulis, hidup yang bermakna dimulai dengan menyentuh kebenaran spiritual yang ada di dalam diri kita. Nah, kesadaran sejati ditemukan di saat ini dalam kedamaian spiritual. Tony Robbins juga tulis, jadilah pelaku bukan hanya pemikir. Jadi aktifasikan DNA spiritual untuk kita bisa capai kesuksesan yang sesungguhnya. Nah, jadi banyak pengarang internasional yang menyentuh sisi tentang spiritual ini. Karena pemikiran yang fleksibel membuka pintu pertumbuhan spiritual yang tidak terduga. Nah, selain pemahaman itu, kita juga harus membentuk pola kebiasaan. Karena pembentukan kebiasaan, ya khususnya yang positif, itu adalah pondasi untuk kita bisa mengerti. Ya, seperti ada tertulis, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita diminta cari hal yang spiritual dulu sebagai prioritas di kehidupan kita. Ada lagi tertulis seperti ini, aku dapat melakukan segala sesuatu dengan Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kita harus minta, maka kita akan diberikan. Kita harus cari, maka kita akan mendapat. Hal-hal yang berhubungan dengan spiritual memang harus diminta dan dicari, baru kita bisa mendapatkan. Ya, ada satu lagi yang tertulis seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa ya dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budimu. Artinya,
Untuk ngerti hal-hal spiritual, kita perlu upgrade pikiran kita. Gak ada jalan lain. Setuju ya? Jadi terkadang perjalanan hidup kita membutuhkan pencerahan spiritual. Dengan belajar ya, kita semangat untuk bertumbuh, pasti kita akan menemukan hal-hal seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Teruslah semangat. See you.